Bab ke-222. Untuk beberapa saat Melati membeku meresapi hangatnya perlakuan Darren kepadanya. Bibir lelaki itu bergerak begitu lembut, memberikan sensasi berbeda dari setiap sentuhannya, yang membuat Melati seperti melayang di udara. Tidak pernah sebelumnya ia berpikir akan mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Merasa dicintai dengan begitu tulus oleh seseorang. "Terima kasih sudah mau mampir ke sini, lelahku langsung berkurang," ucap Darren setelah mendapat asupan tenaga dari istrinya. "Aku lihat kek di mall dan tiba-tiba ingat kamu. Kata bunda kamu suka kue ini. Jadi aku sekalian beli." "Makasih, sayang. Kamu memang istri solehot." Membenamkan ciuman singkat di kening sekali lagi. Sementara Zafran masih terpaku di tempat. Ingin langsung keluar, tetapi entah mengapa kakinya seperti terpaku pada lantai. Ia bahkan merasa seluruh tubuhnya kaku dan sulit digerakkan. Pemandangan di hadapannya benar-benar membuatnya seolah kehilangan akal sehat. "Zafran?" Darren melirik lelaki yang berdiri di depan pintu dengan membawa map di tangan. "Sejak kapan kamu di situ?" "Maaf, Pak. Pintunya terbuka. Saya baru mau ketuk," ucapnya tampak kaku. Melati pun terkejut mendengar suaminya menyebutkan nama itu. Ia refleks menoleh ke belakang. Benar saja, ada Zafran di sana. Dalam hitungan menit, seluruh tubuh Melati sudah terasa gemetar. Sisa trauma di masa lalu rupanya masih membekas, meskipun tak seperti saat pertama kali ia melihat lelaki itu di mall beberapa waktu lalu. "Maaf, Mas. Aku lupa tutup pintu," bisik Melati pelan. "Tidak apa-apa, sayang," balas Darren, mengusap puncak kepala sang istri yang terbalut hijab. "Ini ada berkas yang mau ditandatangani, Pak." Zafran kembali bersuara. "Bawa ke meja saya." Zafran mengangguk sembari mengulas senyum tipis. Kala ia berjalan mendekati meja sang bos, dan merangkul pinggang istrinya agar semakin merapat padanya. Sebuah sikap posesif yang seolah ingin ia pamerkan kepada lelaki itu. Melati yang merasa kaku terlihat enggan menoleh. Yang ia lakukan hanya menempel pada tubuh suaminya. "Kalau begitu saya permisi, Pak," ucap Zafran. "Tunggu, biar sekalian saya tanda tangan saja," balas Darren ketika bawahannya itu hendak melangkah. Ia lantas melirik Melati. "Sayang, duduk sebentar, ya? Aku ada urusan sedikit." "Iya, Mas." Zafran membawa Melati untuk duduk di sofa yang berada tepat di sebelah meja kerjanya. Kemudian ia sendiri segera kembali duduk di kursi dan meraih berkas yang dibawa Zafran. Sebelum membubuhkan tanda tangan, ia meraih gagang telepon dan mengetikkan sebuah angka hingga panggilan terhubung. "Halo, Fanny, tolong buatkan jus jeruk untuk istri saya. Bawa ke ruangan saya secepatnya, ya," perintahnya kepada seseorang office girl. "Baik, Pak. Gulanya jangan banyak-banyak." "Baik." Panggilan terputus setelahnya. Darren kembali melirik Zafran dengan senyum tipis. "Saya baca sebentar, ya? Duduk dulu." "Baik, Pak." Darren lantas memasang kacamata miliknya dan membaca berkas yang dibawa Zafran. Selama beberapa saat Zafran seperti membeku berada di ruangan itu. Ia bahkan harus menjadi penonton betapa istimewanya Darren memperlakukan Melati. "Tolong sekalian kamu bawa berkas ini ke ruangan Pak Yono," perintah Darren seraya menyerahkan sebuah map. Zafran hanya mengangguk pelan, kemudian meraih berkas pemberian sang bos dan segera keluar dari ruangan. Jangan tanya bagaimana perasaannya saat ini, yang pasti ia merasa seperti sedang terbakar. Membangun rumah tangga yang bahagia dengan Melati pernah menjadi impian terbesar dalam hidupnya. Sayangnya semua harus berakhir di tangan sang mami, dan sekarang wanita yang pernah ia tinggalkan itu telah berbahagia bak seorang ratu bersama sang bos. Sementara ia sendiri menjalani kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis dengan istrinya.
Terlebih setelah sang istri mengetahui bahwa Melati adalah mantan tunangannya yang menikah dengan sang bos, hampir setiap hari keduanya terlibat pertengkaran. Bahkan seringkali Zafran memilih menginap di apartemennya, karena merasa tidak tahan dengan istrinya yang pemarah. Sikap istrinya itu tentu saja sangat berbeda dengan sikap Melati yang lemah lembut. "Hei, Zaf, kenapa melamun di sini?" Sapa seorang staf yang sedang melintas dan mendapati Zafran tengah melamun di depan lift. "Tidak apa-apa, Rum. Mau kemana?" "Mau bawa ini ke ruangan Pak Dawan. Lebih baik nanti saja, Pak Dawan lagi kedatangan istrinya." Lelaki itu tampak terdiam sejenak sambil melirik ke arah pintu ruangan sang bos, yang masih terlihat dari tempatnya berdiri. "Kamu sudah tahu gosip yang beredar tentang Pak Dawan, belum?" tanya Rumi. "Gosip apa?" Lelaki itu sempat celingukan demi memastikan keadaan aman dan tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. "Kabarnya Pak Dawan punya anak dari mantan pacarnya. Namanya Vanessa. Perempuan itu datang ke resepsi pernikahan dan teriak-teriak di depan gedung hotel, tapi langsung digelandang keluar oleh petugas keamanan. Gosip ini sudah menyebar dan jadi rahasia umum." Ia berbisik pelan. Kedua alis tebal Zafran saling bertaut mendengar ucapan rekan kerjanya itu. "Jangan sembarangan menyebar berita yang belum tentu benar. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, kan? Aku dengar Pak Dawan itu memang bandel di masa mudanya, dan perempuan yang mengaku punya anak darinya itu adalah mantan pacarnya di masa muda dulu. Anaknya udah gede, Zaf. Katanya sudah 9 tahunan. Astagfirullah." Zafran menarik napas dalam. Tiba-tiba terlintas Melati dalam pikirannya. "Bu Maira, Pak Sumargo sama beberapa staf lain sempat melihat perempuan itu teriak-teriak di gedung hotel. Katanya Pak Dawan tidak mau tanggung jawab sama anaknya sendiri. Kasihan istrinya Pak Dawan, baru menikah harus punya anak tiri. Hasil di luar nikah lagi." Zafran hanya menggelengkan kepala mendengar celotehan rekan kerjanya yang sudah menyerupai ibu-ibu itu. "Cukup, Rum, tidak baik membicarakan aib orang. Biar itu jadi urusan Pak Dawan dan keluarganya. Kamu jangan sebar ke orang lain lagi. Kena dosanya kamu." Zafran segera melangkah meninggalkan rekannya itu. Menyudahi pembicaraan, meskipun ia sendiri merasa penasaran apakah benar Dawan memiliki anak dari wanita masa lalunya. "Mas, aku pulang, ya?" ucap Melati beberapa saat kemudian. Melihat suaminya begitu disibukkan dengan pekerjaan membuatnya tidak ingin mengganggu. "Kenapa pulang? Sini aja temenin aku. Ini sebentar lagi selesai, kok." Dawan melirik pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjuk ke jam 15:40. "Kalau begitu aku mau sholat dulu. Apa di kantor ini ada musola, Mas?" "Ada, tapi di lantai 1 dekat lobi." "Tidak apa-apa, Mas. Aku mau turun sebentar, ya? Salatnya di sini aja, sayang. Aku lupa bawa mukena. Tadi juga salat di mall sama Mbak Aileen. Aku minta orang bawakan mukena aja ke sini." "Tidak usah, Mas. Kasihan orang repot. Aku bisa turun ke musola, kok." "Ya sudah, sayang." Melati segera bangkit dari tempat duduknya setelah menghabiskan jus jeruk. Meninggalkan suaminya menuju lift untuk turun ke lobi. Ia sempat bertanya kepada seorang resepsionis tentang letak musola yang katanya tidak jauh dari lobi. "Musolanya di sana, Bu." Sang resepsionis menunjuk ke satu arah yang masih dapat terlihat dari tempat Melati berdiri. "Terima kasih, Mbak." "Sama-sama, Bu." Melati mengulas senyum, lantas segera melangkah menuju musola. Namun, tiba-tiba saja langkahnya terhenti saat mendengar suara seorang wanita menyebut namanya. "Aku sempat dengar kalau istrinya Pak Dawan itu bekas orang gila. Kok mau ya Pak Dawan sama perempuan seperti itu? Padahal banyak loh perempuan yang siap antri untuk Pak Dawan. Apa Pak Dawan tidak tahu tentang itu? Kalau tahu tidak mungkin dia mau. Sama perempuan yang normal dan cantik saja Pak Dawan kadang tidak melirik, apalagi hanya perempuan gangguan jiwa." Melati merasakan seluruh tubuhnya meremang.
Ucapan wanita-wanita yang ada di dalam ruangan itu memang benar adanya. Ucapan mereka benar, aku hanya akan menjadi aib dan beban untuk Mas Dawn. Ya Allah, aku harus apa? Cairan bening mengalir dari sudut mata wanita itu. Namun, tiba-tiba saja ia merasakan jemari mengusapnya dengan begitu lembut. Terkejut, Melati segera menoleh. Dawn berdiri di sisinya dengan memasang senyum hangat. Katanya mau syalat, kenapa malah berdiri di sini? Tanya Dawn. Sontak 3 wanita yang berada di dalam ruangan terkejut saat menoleh dan menyadari keberadaan sang bos di sana. Terlebih, saat sang bos melayangkan tatapan tajam ke arah mereka. Kalian digaji untuk bekerja, bukan untuk bergosip. Para wanita itu seketika memucat. Tampak panik dan langsung berdiri dari duduknya dengan kepala menunduk. Berani kalian membicarakan istri saya? Maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud membicarakan Bu Melati. Namun, Dawn masih menyorot dengan tajam. Membuat 3 wanita itu diam mematung. Perusahaan ini tidak butuh staf yang kerjaannya hanya membicarakan aib orang. Kalian bertiga saya pecat hari ini juga.